Sisingo, Kabupaten Malang. Yes, yes, yes. PSD Sisingo, Kabupaten Malang. Yes, yes, yes. Hai kawan eksotik, untuk menjadi lebih dekat dengan masyarakat, Puskesmas Sumber Pucung membuka konsultasi online. Pertanyaan seputar kesehatan dapat kalian tanyakan kepada dokter kami, yakni Dr. Mentari Indah Bramanti, Dr. Ganesha Eka Yudapaksi, Dr. Gigi Rahmawati Daha, Dr. Gigi Karisman Ari Barokis. Pertanyaan kalian bisa seputar pertanyaan kesehatan umum, kesehatan gigi, maupun kesehatan mata. Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Pertanyaan akan dijawab dalam sesi Kami Menjawab. Hari ini dimulai. Pertemuan pagi ini tak kulupakan. Pertemuan kali ini. Masyarakat OPMD BPD Karangtara. Waduh, kurang semangat Mas ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelumnya, mohon izin Bapak, terima kasih atas sarana prasarana yang disediakan untuk kami. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya, gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Edi Triwidiatmoko. Saya sehari-hari bertugas di instalasi gawat darurat RSUD Kalijuruan, Kabupaten Malang. Ya. Sehari-hari saya juga terlibat di tim PHC. Tim PHC itu pre-hospital care-nya rumah sakit. Jadi tim penjemputan atau tim kita rujukan. Ya. Oke. Puskesmas 119. Mas Sumber Pucung mempunyai ambulans 119. Ya. Apa itu PSC? PSC adalah atau Public Safety Center atau Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu. Itu adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawat daruratan yang berada di kabupaten atau kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon yang cepat. Ya. Yang dimaksud dengan cepat itu apa, Mbak? Dek. Yang dengan respon yang cepat itu apa? Diskusi aja. Ya, ya nanti diharapkan itu seperti pertolongan pertama terhadap kegawatan medik bidang kesehatan ataupun terhadap kegawat daruratan bencana ataupun kegawat daruratan bidang keamanan ya akan terhindari dari satu ya. Jadi nanti akan terkonek ya. Jadi ada dari PS itu ada dari dinas kesehatannya, ada dari BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada dari kepolisian, ada dari Kodim, ya, jadi terkonek langsung ya. Lanjut Mbak. Ya, ini yang disebut dengan SPGDT. Jadi ada SPGT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Dengan menggunakan bantuan eksternal, yaitu kita pembantu atau penolong ini memberikan bantuan kepada sang korban. Indikasinya adalah henti nafas, henti jantung. Bagaimana nanti dijelaskan lebih lanjut. Regulasinya ada BAD guideline-nya dari ASA bahasa Amerika. Nafas tidak normal, nafasnya tidak normal sama nafas sesak berbeda ya. Kalau nafas sesak pasti masih sadar. Tapi kalau nafas dari COVID maka khawatirnya kalau kita memberikan bantuan nafas tanpa alat, resikonya tertular, nanti kita tidak tahu. Maka dengan banyak memberikan bantuan begitu dasar dengan pijat, diharapkan cukup memberikan bantuan atau menolong melakukan sirkulasi. Untuk second berubah ini maksudnya kita amankan seperti ini. Jadi kita bisa harus ada
tim untuk apa yang pemandunya. Kalau kita mau miring, ya, ini 1, 2, 3 miring. Bisa dijepit. Jadi ada 2 orang yang megangi di pundak sama di pinggang. Jadi 2 orang lagi yang berbarengan untuk miringkan, ya. Cara angkutnya seperti itu, ya. Dulu kadang kalau kita mau memasukkan tahu apa ya, drag bar ya, tahu ya, karena bar atau apa kalau kami Alat tandu. Alat tandu Ada ya, alat seperti tandu, itu. ya. Caranya seperti itu. Jadi bersama-sama sehingga posisi leher, posisi tulang belakang itu aman ya. Jadi bersama-sama, tidak menambah cedera, ya. Lanjut aja dok. Boleh saya tambahkan Pak ya? Ya. Jadi seperti katanya Mak Mongko tadi, harus ada 3 penolong. Ditempatkan di mana? Seperti tadi, kepala sama leher ini usahakan tidak boleh bergerak. Jangan goyang-goyang. Karena seringkali di utama kecelakaan lalu lintas ya, kalau bawa pasien apa? Tangan sama kaki diangkat gitu. Jadi akhirnya kepala sama badannya gelantung. Tahu ya gelantung gitu kan? Ya tapi karena posisi di tengah jalan biar cepat. Nah, buat adik-adik yang lebih paham, terutama adik-adik PMR maupun PMI atau yang sudah pelatihan ini bisa paham. Jadi harus 3 orang. Satu megang seperti tadi Pak Moko, dicepet aja pakai ini. Ya, gini. Ya, tidak akan bergerak ini. Kemudian satu di tengah ngadep sana atau sana, pegang bawah. Bisa gini. Bisa gini, kita miring dulu bisa. Atau satunya di sini, satunya di sini. Iya. Ya. Nah, 1, ini 2, sini aja, sini, ya. sini. 1, 2, 3. Kita miringkan ini apa? Berarti kita punya tandu. Kalau nggak punya tandu, kita miringkan apa? Kita angkat secara manual dulu. Kita amankan lingkungan sekitar dulu, ya. Maksudnya kalau pasien di tengah jalan, ya jangan di tengah jalan melakukan penolongannya, ya. Dipindah dulu. Maksudnya ini nanti kan ada kita apa? Cek respon. Jangan di tengah jalan, Pak, Bu. Enggak, pindahkan dulu tempat aman, baru kita mulai melakukan pertolongan. Sampai di sini paham? Oh enggak, boleh bertanya loh. Nah, salah satu contoh seperti di gambar. Bagaimana kalau korban saat ditemukan posisinya terbalik? Itu harus pindahkan dulu, jangan diangkat. Karena Pak, kita belum bisa ngangkat. Caranya pindahnya gimana? Karena kita tidak tahu kondisinya tulang lehernya. Ya seperti itu, dimiringkan harus posisinya itu bersama-sama 3 penolong untuk membalikan ini. Kalau ini posisi ring seperti ini, contoh ini pipa, di situ, Pak, gimana? Kita panggil, kita tepuk, panggil nggak kayaknya, Pak, Bu, gitu udah gitu. Monggo Pak, monggo. Nah. Pak, jadi yang keras ya, yang keras karena pasien tidak sadar kan. Kita juga nggak tahu pasien itu misalnya, makanya kita kanan kiri ya, kita nggak tahu misalnya pasien punya riwayat penyakit stroke, yang kirinya lumpuh separuh atau mati rasa, ya. Jadi dua-duanya kita tepuk dengan kuat. Monggo Pak. Pak atau bubu. Terus lanjut. Setelah kita tepuk, mereka sang korban tidak ada respon, maka kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan pengecekan. Kedua adalah aktifkan sistem emergensi. Apa itu? Kalau ada teman atau ada orang, kita pastikan di kita itu ada apa-apa mesti ramai dong. Nah, kita tolong panggil bantuan. Karena adik-adik sudah tahu tentang aplikasi, jadi tolong yang punya aplikasi emergency button apa tombol darurat silakan mengaktifkan. Itu ya dimanapun untuk Kabupaten Malang, ya. Setelah dicek, nah setelah seluruh mengaktifkan, kita cek lagi. Maksudnya apa? Apakah korban ini masih bernafas ya? Apakah korban ini jantungnya masih berdetak ya? Maka yang kita lakukan adalah ya, tapi
kan Ya. Untuk bernafas itu kan bisa dilihat di ini ya. Di mana? Di gerak nafasnya kan, ya kan. Terus kalau kita bernafas, biasanya waktu kita cukup kalau bernafas pasti ada respon. Kalau dia kesakit berapa, kita juga ragu. Tapi untuk memudahkan adik-adik, coba amati. Jadi dari bawah leher sini, ya, bawah leher sini, sama berpingat leher ya, ke arah depan tengah. Turun dikit, pakai antara 2 atau 3 jari, coba diraba. Monggo, jadi diraba dulu. Berapa bisa? Apa nadinya masing-masing? Ada 2, kanan dan kiri. Coba dipisah, kanan dan kiri aja. Jangan terlalu dekat teman-teman ya. Ada refleks soalnya di sini, refleks bagus. Udah ketemu? Yang belum ketemu siapa? Biar tahu. Sudah nemu semua? Yakin? Oke, saya lanjut ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ya, tidak ada Jadi kalau gak ada gerak nafas pun, kalau ada yang tidak berani, tidak yakin, tidak apa-apa. Itu bisa dilewati dengan langsung memberikan bantuan. Kenapa? Karena dengan kita kalau pasiennya masih berdetak atau semuanya pingsan ya, pingsan, waktu dipijat pasti dia bangun marah, loro gitu. Tapi kalau dia tidak sadar, dia akan diam. Ya, oke, next. Seperti tadi, jika korban tidak ada respon, dipanggil, nggak menjawab, dilihat gerak nafasnya, tidak ada gerakan, kemudian tidak teraba nadi, pegang tidak ada, berarti kita pastikan bahwa kita asumsikan bahwa korban melakukan terjadi henti jantung. Lanjut. Nah, ini yang harus sedikit diamati dan adik-adik nanti akan praktek biar tahu. Yang kayak di film-film itu loh. Ya. Jadi tidak asal dorong, tidak asal ini. Kenapa? Dorongnya itu harus adekuat bahasa medisnya atau cukup kuat. Kenapa? Kalau dorongnya ya nanti takut orangnya kesakitan, terlalu lemah maksudnya ya. Ini tidak ada dampaknya. Terlalu kuat karena ini ada tulang iga, ya bisa aja resiko patah. Tapi kalau untuk adik-adik SMA, saya rasa tidak ada masalah. Nah, apa yang dilakukan adalah nggak bisa berdiri ya Pak? Nggak bisa ini. Nggak bisa berdiri? Nggak bisa. Jadi, ya lihat monitor ya Dek. Coba diamati adalah di tulang ini ya. Tulang ini ada tengah-tengah sini kan? Di bawah, di leher paling bawah sini. Coba diraba dulu. Diraba dulu di sini. Ini aja loh yang enak. Ini sih ya Dek. Nah, di sini. Nah, ini kan ada terasa ya. Terasa ada tulang yang bentuknya agak U. Teraba ya semua. Oke. Di sini adalah namanya tulang sternum atau tulang dada. Sambungan antara tulang iga. Yang tulang sini yang iga adalah tulang iga. Nah, setelah kita temu sini kita raba sampai bawah. Atau kita langsung bisa paling bawah dulu. Karena yang agak sulit mungkin yang gemuk seperti saya sama masnya ini, adiknya ini ya. Kenapa? Tapi kalau kita sudah ketemu, kan lambung itu sekitar sini kan? Apa Bu? Atau diafragma itu sini. Paling bawah ketemu tulang ujung. Nah, itu atasnya dikit. Bisa 3 jari di atasnya. Jadi gini Dek. Ini kan perut. Ya kan? Terus ini loh. Di tulang sini kasih 3 jari atau 2 jari atau langsung pun boleh. Yang penting dorongannya. Udah. Kenapa kalau kita kadang bingung, aduh
dengan teori kelamaan, karena waktu yang dibutuhkan untuk respon itu hanya diberikan waktu 10 detik kalau ilmu medisnya. Jadi kita sudah temukan gitu. Untuk posisi yang dibawa adalah telapak sebelah kiri dengan catatan tidak kidal. Ini ada yang kidal enggak? Ini ya. Enggak ada ya? Tangan kanan semua ya? Oke. Jadi tangan kanan ini di bawah nempel di tulang tengah itu. Kemudian tangan yang kanan berada di atasnya. Seperti apa, Mako? Posisinya seperti ini. Yang satu melebar, yang satu genggam. Coba semua dipraktekkan, ayo. Tangannya di atas. Tangannya di atas. Atau gini. Oke, pinter bener semua. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan pijatan. Tolong dilihat dan dilihat posisi lengan dan posisi tangannya itu harus lurus. Jadi tidak dorong, tidak boleh nekuk gini. Nggak boleh gini. Nggak boleh Ya. gini, nggak boleh. Kenapa? Kalau kita Nggak pakai boleh. Atau gini-gini. apa dasar panduan dari tubuh kita kayak gini, tidak kuat korban, bisa patah. Tapi kalau kita melakukan dorongan dengan posisi tangan lurus, insya Allah tidak akan pernah sampai iganya patah. Dan posisinya tetap di tengah situ. Jadi telapak itu pas seperti di Pak Moko praktekkan ya. Posisi pas di sini yang nempel sini ya. Kemudian didorong. Nanti nyoba satu-satu kok ya. Didorong, dirasakan. Didorong menekan itu. Ini ada sampai 7 cm, tidak ada ya, Pak? Kenapa? Kedalaman. Tidak ada ya? Dalam 5 cm. Ya, 5 ada enggak? Tidak ada. Lanjut, Bu. 5. Jadi dilakukan dorongan. Nah ini tadi ya posisinya pada setengah bawah sternum. Jadi dibayangkan aja kalau posisi ini atas, ini bawah, tengah-tengahnya, ya. Ada di antara, lebih gampang lagi 2 puting susu kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak usah dibuka ya, nanti dipukulin warga nanti. Ya, oke. Nah, kedalaman kompresi, maksudnya kita dorong pijatan itu 5 cm. Kita tidak akan pernah tahu. Saya, Pak Moko juga tidak pernah tahu. Tapi dengan kita terbiasa melakukan, kita biasa. Nah, nanti Pak Moko nanti akan menilai seberapa sih dalamannya. Ya, nanti kalian hanya mengamati, oh segini loh perkiraan aku dorongnya. Ya. Kemudian aturannya adalah dalam 1 menit, 1 menit itu 60 detik. Dalam 60 detik harus ada 100 kali. 100 kali berarti 100 kali dorongan, 100 kali pijatan. Nah, tapi karena saat ini yang nantinya yang adik-adik bisa lakukan adalah memberikan kompresi atau pijat jantung saja, tidak melakukan nafas bantuan, maka ya ngitungnya 30 ini, 30 kali. 30 kali berhenti 2 kali atau 2 detik. Masuk gini. Jadi ngitungnya jangan jauh-jauh ya, Pak. Terima kasih Pak Moko. Jadi memberikan dorongan. Hai kawan eksotik, untuk menjadi lebih dekat dengan masyarakat, Puskesmas Sumber Pucung membuka konsultasi online. Pertanyaan seputar kesehatan dapat kalian tanyakan kepada dokter kami, yakni Dr. Mentari Indah Bramanti, Dr. Ganesha Eka Yudapaksi, Dr. Gigi Rahmawati Daha, Dr. Gigi Karisman Ari Barokis. Pertanyaan kalian bisa seputar pertanyaan kesehatan umum, kesehatan gigi, maupun kesehatan mata. Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Pertanyaan akan dijawab dalam sesi Kami Menjawab. 30 kali, itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 20. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Berhenti 2 detik. Jadi dihitung 1, 2, terus hitung lagi. Begitu. Paham ya? Kalau ada penolong yang nakes akan melakukan nafas buatan. Untuk adik-adik cukup kompresi jantung. Karena mengingat bisa terjadi penularan COVID. Ya. Nah, ini maksudnya recoil kembang dada semurah saat dilakukan bantuan nafas. Maksudnya kita pernah lihat di film juga ya, memberi bantuan nafas. Kalau kita niupnya atau pakai alat itu pas posisinya, maka paru-paru itu akan ngembang. Jadi adik-adik bisa lihat sendiri dadanya bisa naik gitu. Ya. Tapi tidak kita lakukan ya. Nah, ini kan dilakukan cek respon ulang setelah 5 siklus. Masih berarti 1 siklus itu kan 30. Ya. Berarti kalau 5 siklus berarti 5 kali 30. 150. Berapa? 150. 150 kali pijatan. Baru dicek respon dengan harapan sambil menunggu penolong datang. Oke? Paham ya? Terus kalau semua tanya, Dok, kalau saya capek boleh tidak diganti temannya? Boleh. Tapi jangan berhenti pada tengah-tengah siklus. Jadi 1, 2 sampai 5 terus gak kuat ganti enggak bisa. Tunggu selesai 30 baru minta ganti. Karena ada waktu jeda 2 detik itu untuk mengganti posisi. Oke? Lanjut. Nah, seperti yang dirayakan Pak Moko. Nah, ini kalau pada anak. Tapi posisi pada anak ini ya mudah-mudahan nanti tidak ketemu sama yang anak ya. Sama. Posisi teknik sama. Cuma kan anak-anak kadang rentan ya. Tapi satu hal yang adik-adik yang harus ditanamkan. Kita niatnya nolong. Ya. Kita ini niatnya sama saya sama Pak Moko niatnya nolong. Jadi kalau ada keluarga itu kita minta izin, kita bantu ya. Saya habis pelatihan kok. Dok, kalau bayi, Ya. bayi kita bisa gini. Nah, untuk bayi atau anak-anak usia di bawah Nih. 5 tahun ya, posisi dalam seperti Pak Moko itu. Atau bisa Jadi gini. hanya Kalau satu anak kecil, tangan. atau anak kecil bisa gini. Kalau bayi bisa gini. Ya itu di bawah 3 tahun ya Pak. Ya. Bisa anu. Bisa gitu. Saya mungkin tangannya adik-adik mungkin lebih anu. Untuk bayi ya, Dik. Itu posisinya seperti katanya Pak Moko itu. Jadi tangan kita ini kalau ditelungkupkan di dadanya itu pas. Titiknya sama di tengah-tengahnya sternum. Ditekan aja pijat gitu. Kerasa kok. Nah kalau pakai jempol aja, insya Allah tidak akan ada apa-apa ya, tulang iganya. Gitu. Oke? Ada yang bertanya? Enggak ya? Lanjut ya? Oke, lanjut. Nah, ini membuka jalan nafas. Maksudnya begini, posisi terbaik membuka jalan kita melakukan bantuan, jangan sampai posisinya waktu kita bantu itu posisinya kepalanya tertunduk gitu. Kita bantu pijat tapi oksigen tidak bisa sempat masuk. Nah, gimana yang tadi RW tadi ya ini kita posisikan jalan nafasnya. Ada 2 teknik namanya head tilt chin lift, yaitu dahinya didorong dan dagunya kita angkat dikit. Atau posisi jotros. Jotras itu kita pegang ini. Jotras. Sudutnya rahang bawah untuk kita dorong ke depan. Nyakil. Ya, nyakil. Tahu ya posisi nyakil gini ya. Itu nggak pakai masker nggak kelihatan ya. Jadi pakai nyakil gini. Supaya membantu gerak nafas. Yang paling bagus sebenarnya adalah jotras. Kenapa saat kita bantu seperti ini? Kalau besar kemungkinan itu saluran nafas bisa langsung kebuka.
Beda kalau kita hanya gini. Kenapa? Kalau kita hanya posisikan seperti ini, lidah itu masih bisa dorong ke belakang sehingga saluran nafasnya juga mengecil dong. Akhirnya jalan nafasnya juga terhambat. Oke, lanjut. Nah, ini yang dilakukan tenaga atau ada alatnya. Ini lakukan breathing. Namanya alatnya adalah ambu bag. Jangan didorong, dipompa seperti itu. Kantongnya ukurannya sudah ada pas, jadi untuk dewasa sendiri, anak umur sekian segini, bayi segini. Karena sudah dihitung dari pabriknya itu oksigen yang masuk. Lanjut. Nah, ini untuk mengingatkan bahwa posisi karena COVID yang perlu dilakukan ada 4 step ya, 4 anu. Setelah kita menemukan korban, kita amankan, kemudian kita aktifkan emergensi. Nah, ini bisa di cover dengan kita pakai masker untuk melindungi kita dan memberikan, kalau ada, memberikan kain dianu untuk memberikan bantuan nafas. Tidak apa-apa. Saya tidak berani dok, saya cukup jatuh, tidak apa-apa. Kembali kita ini niatnya bantu nolong. Kita berharap ya seperti tadi. Kita telat cuma semenit, kemungkinan berhasil pasien itu, korban itu selamat adalah 98%. Kemudian step 3 adalah melakukan, sudah mulai bantuan hidup dasar. Step keempat untuk AED ini, karena nggak mungkin tiap anu ada di RSUD Kanjuran juga tidak banyak, hanya di tim kode blue yang punya. Jadi ya ini step 4 bisa dianggap untuk adik-adik adalah saat penolong tiba. Oke, lanjut. Nah, ini maksudnya posisi recovery pulih. Kalau memang ada lihat contoh pasien ini pasien tenggelam. Lihat posisi habis tenggelam, kan nafasnya berat nih, paru-parunya pasti kemasukan air. Tapi selama habis dilakukan bantuan hidup dasar, pasiennya sudah bisa nafas spontan, supaya nafasnya lebih enak lagi, adalah diposisikan dia ke tempat dia posisi yang nyaman. Ya, mungkin ada yang anu, dek sini. Iya. Ya, dari tadi kan nggak jadi maju, sekarang maju beneran. Kok yang aktif ada dia dari saya. Silakan. Ya. Oke. Nah, ini next. Recovery position ya, jadi seperti ini. Nah, seperti pada gambar yang akan diperhatikan oleh Pak Moko ini adalah nomor 1, memposisikan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kemudian tangan yang kiri diposisikan ke atas dada dan diposisikan miring ini. Kenapa kok diganjel? Apa tangan yang kiri ditaruh di atas dada sebagai ganjel atau posisian supaya dia tidak jadi apa? Ya, sudah. Tengkurap itu bahasa tengkurap ya, memang ya bahasa Jawa tengkurap gitu loh ya. Atau diposisikan seperti nomor 4 itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Nah, ini apa sih jadi pertanyaan? Kapan kita harus bantu pas korban itu kita lakukan bantuan hidup dasar? Yang pasti yang jelas adalah korban respon. Kalau korban habis diberikan bantuan, biasanya yang paling kerasa adalah pasien tenggelamnya. Itu respon. Berarti adik-adik sudah berhasil menyelamatkan nyawa. Atau yang kedua, penolong datang, kan tadi suruh ngaktifin tuh tim PSC-nya. Tim PSC itu harus hadir, kita usahakan, makanya disebarkan di seluruh Kabupaten Malang. Respondennya berapa, Mbak? 15 menit? 15. Diusahakan 15 menit tim penolong itu harus datang di lokasi. Maka ditempatkan juga tim ambulannya itu di puskesmas dan dilatih juga supaya memberikan respon yang cepat ke korban. Nah, yang ketiga adalah penolong kelelahan.
Jadi kayak kalau sudah datang dua bantu bisa melakukan BHD dan dua-duanya capek, ya sudah. Tapi saya yakin anak-anak muda kayak gini kan punya semangat dan kekuatan yang tinggi. Jadi pasien nafas 300 penolong pijatan lemas. cukup ya, kuat ya. Nah, yang paling terakhir adalah ada tanda-tanda meninggal atau keluarga. Biasanya keluarga itu sudah merasa, sudahlah jangan, kasihan malah disakit gitu. Biasanya kayak gitu ya, kita jangan boleh maksa. Merasa tertantang, merasa saya dipijat. Jadi kalau sudah biasanya kalau meninggal, tanda-tanda meninggal adalah paling gampang kan kalian pijat gini nih. Semenutup matanya korban pasti ada celah di matanya. Maksudnya kalau di mata ini, mata itu kan tidak boleh kering, selalu ada air dikit gitu, namanya air mata ya. Nah kalau itu sudah kelihatan kering, itu sudah biasanya tanda-tanda kematian. Kemudian bibirnya sudah hitam. Terus tubuh ini yang paling lama biasanya sih dingin. Memang agak susahnya adalah kalau dari korban tenggelam ya kan sudah kena air pasti ya suhunya tidak akan tampak beda. Nah tapi tadi kan diingatkan kan untuk setiap kali 5 siklus atau 150 kali pijatan itu kalian cek lagi. Yang dimaksud cek itu ya cek gerak nafasnya, cek nadinya lagi. Kalau tadi awal kalian bisa menemukan, kalau ada ya berarti sudah respon. Oke lanjut. Nah, jadi kesimpulan dari BHD ini adalah kita berharap adik-adik bisa paham apa itu bantuan hidup dasar, tujuannya apa, fungsinya apa. Syukur-syukur bisa membantu melakukan BHD dengan harapan adik-adik bisa menyelamatkan nyawa. Kemudian untuk himbauan untuk para penolong seperti tadi ya, cukup dilakukan pijatan tanpa melakukan bantuan nafas, dan adik-adik sebaiknya menggunakan masker. Oke? Kemudian ada dua. Itu suspek atau belum PCR ya? Belum. Swab antigen positif. Tapi ada komorbidnya ya? Ada. Ya. Maksudnya komorbid itu pasien ini punya penyakit lain sehingga dia itu punya drop, gampang tertular COVID. Untuk pasien-pasien sehat nggak ada ya Pak, datang dengan panas, nggak ada ya, tanpa komorbid itu. Oke lanjut. Nah, ini kita tekankan lagi adalah kita aware kalau ketemu korban jangan lupa minimal ikut membantu mengaktifkan emergency button dan menyampaikan. Jadi seperti kata dijelaskan Pak Moko adalah saat kalian menempel itu langsung ditelepon ya, langsung bisa berkomunikasi ya. Setelah pencet emergency button 3 detik sudah langsung ya, disambung. enggak masih komunikasi kan? Ya, nanti ada yang memencet itu akan dihubungi oleh operator, ditanyain posisinya di mana, siapa, ya jagain biar nggak prank, ya. Jadi mohon dibantu karena Mas petugas PSC ini butuh untuk panduan karena beliau ini hanya akan menyampaikan ke tim PHC setempat yang terdekat mana yang siap, mana yang harus diberangkat mereka. Kemudian yang kedua ada melakukan bantuan hidup dasar. Next. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Bertanyalah. Oke, silakan. Mana dok? Ya, dok. Senang saya kalau ada yang tanya.
Mumpung ada Pak Dokter. Gimana? Ya. Nama saya dari Solia Fasya dari SMPN 297. Tadi sudah disebutkan bahwa kemungkinan terburuk ketika kita melakukan BHD adalah tulang iga akan patah. Dan jika tulang iga patah, apakah yang kita kenai BHD itu masih bisa terselamatkan? Apakah ketika tulang iga patah itu kan pasti mengenai organ ya? Iya. Itu apakah pasien itu masih bisa terselamatkan? Ada sambungan internet enggak? Nanti BHD kita Ada. BHD yang kita lakukan Coba itu cari bisa dikatakan Google. berhasil. Terima kasih. Itu saja torak, cari yang gambarnya. Baik, ini coba kalau ada sambungan internet kita cari gambar anatomi bareng-bareng ya. Begini, saya jelaskan lagi sebelum masuk ke menjawab pertanyaan itu adalah posisi tulang iga itu kan di samping. Nah, sternum itu atau tulang yang di tengah ini itu rata gitu loh. Tulang iga itu di samping, nggak bisa. Ke Google. Jadi kalau saat kita mendorong dan kita menekan sampai 5 cm, ini kan sudah ada penelitiannya. Apa 5 cm di kedalamannya itu tidak patah? Tidak. Karena tulang iga kita elastis. Dan tempat nempelnya tulang iga sama sternum ini ada tulang rawannya atau tulang elastisnya, masih bisa main kok. Gitu. Kalau tulang iga patah, tidak kayak makanan lidi itu, cedak gitu ya, langsung anu. Memang kalau biasanya itu pun trauma berat. Trauma berat itu maksudnya trauma dengan momentum keras, contoh tabrakan adu banteng, ya kan? Biasanya bukan motor sama motor, malah motor sama mobil atau yang lebih besar. Nah itu saat patah bukan secara nabrak di sini terus produk patah semua di sini, enggak. Dia pas di momentumnya pas di sini. Karena itu kita melakukan pijatan itu di sternum. Kalau kita melakukan pijatan di sini, itu yang beresiko, nggak pas. Ininya pun tempat kita bertahan, menahan mulai pijatan, itu pas di sini terletak di sternumnya, bukan di tulang iganya. Gitu. Terus apakah seperti itu tetap? Kalau di bidang medis, iya, tetap dilakukan. Tapi jangan berharap kamu kalau pas pijatan itu terus tulang iganya pecah, terus nusuk paru. Enggak. Jarang pernah itu terjadi. Karena kalau posisinya pas, kita nggak di tulang iga, insya Allah aman. Oke, sudah menjawab? Oke. Lanjut, yang lain? Enggak pengen bertanya kamu? Enggak. Oke. Kalau bila tidak ada yang bertanya, ada lanjutan, Pak? Materi? Ya, kita praktek aja, Dok. Oh ya, akan dilanjutkan dengan praktek. Monggo dicoba satu-satu biar tahu rasanya dan pasti akan menjawab pertanyaan adik ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Aduh, lagi dong semangat gitu loh. Tetap semangat. Ya, terima kasih Dr. Yuda. Nggih. Tadi mereka menambahkan ya, tapi saya mau sampaikan tadi karena belum dilakukan ya. Nanti kedepannya yang di PSC itu ada namanya telemedicine. Telemedicine itu kalau kita konsultasi, misalnya ada keluarga kita yang kondisi sakit, kita kasih apa dulu itu ada. Jadi kalau sama dengan Halodoc ya, sama nanti kedepannya kita seperti itu. Kita nanti ada home care-nya. Jadi kalau misalnya butuh ada keluarga yang butuh perawatan luka, jadi kita cari tempat terdekat yang bisa untuk merawat luka itu. Jadi ada home care juga. Ya. Yang tadi seperti yang tadi tujuannya yang double chin lift, 2 kali. terus jontras itu, karena orang nggak sadar tuh pernah ada yang orang ngorok kan ya. Tanda tangan. Oke. Ngorok itu berarti lidahnya jatuh ke
belakang. Ya, dengan harapan posisi seperti itu lidahnya akan tidak jatuh ke belakang ya. Tapi kalau kondisi seperti kumur-kumur atau gargling itu berarti cairan ya. Cairan ya harus kita isap lendirnya, kita pakai alat ya. Ayo monggo. Satu, dua langsung boleh. Ayo semuanya ikut. Maju. Ayo maju. Dari kanan dulu wis. Ayo. Dulu. Ayo, 2 orang ya Pak Oko ya. Iya, langsung 2 orang. Ayo. Ayo. Nah, 2 orang dari TGP 1 dan dari TGP 2, kemudian nanti dilanjut dari SMK Batas. Terus kemudian tengah, kemudian sebelah ini. Oke. Semangat panjenengan harus bisa adik-adik. Karena nanti jenengan setelah pelatihan ini lah orang konyol sing semakut, konyol sing loro tidak sadarkan satu dari sini. Sampai bertanggung jawab mesti diceluk. Ayo. Ya. Ya. Jadi agak mepet lagi. Agak mepet posisinya lagi. Iya, posisikan ya. Jadi di tengah ini. Jadi lebih mudahnya. Jadi kalau ada pasien tidak sadar tadi gimana caranya? Kita melewat. Kalau pasien tidak sadar gimana caranya tadi? Kalau kita menemukan pasien tidak sadar atau pasien bisa, kita tahu pasien tergeletak apa yang kita lakukan ini. Sudah dijadwal loh saya dok. Cek respon. Ini ya. Jadi kita gebuk. Berarti pas kalau kita gebuk-gebuk kita sadar ya berarti sudah aman ya. Terus kalau kita gebuk-gebuk 2 ini nggak sadar, berarti langsung kita. Iya toh? Ya kalau cek respon cek nadi itu kadang-kadang memang sulit ya. Butuh ada pelatihan lagi, ada kita kebiasaan. Kalau tidak kita langsung kita kompresi. Ya kan dari dokter Yuda tadi bisa di sini atau kita dari ini ngarani apa iki? Jakun ya apa ya? Nah, kita geser aja. Ini bisa 2 jari geser bisa. Iya, Ya. Oke. Itu. Setelah itu gimana? Tidak ada respon? Tadi yang tidak ada respon kita bilang bantuan. Ya. Nah, kita cari bantuan. Tolong. Hubungkan ke petugas 119 atau kemana? Ya. Ingat cari bantuan, ya. Jangan sampai ada watak pasien sadar, pasien bagus, Anda yang lemes gantian. Karena terlalu lama ya, terlalu lama. Kita lihat posisinya, kalau lebih enaknya yaitu di tengah-tengah, ya antara puting ya, di tengah-tengah, di tulang dada yang sebelah tengah, ya. Iya, tetap ingat ya. Jadi kita lihat dari respon dari pasien ya. Ya, jangan sampai kita gini ke kanan kiri lihat cewek gitu ya. Ya, terus ayo. 1 atau mungkin sadar kamera sampai ke kamera gitu ya. Ada yang rekam misalnya. Yang kuat. Ya, 5 cm ya. 1 2 3 4 5. Nanti yang cepat. Kira-kira 100 sampai 120 kali per menit ya. Tapi ingat tetap diberikan kesempatan untuk dada itu mengembang. Oke, bagus, oke. Jadi posisinya gunakan ini ya, tumpuannya di pinggangnya ya, sama yang sini. Jangan sampai di tangan, nggak boleh gini tuh nggak boleh. PMI. Ya, jadi betul. Emergensi ya? Iya, misalnya. Ayo lagi, mungkin ayo. Iya, kita lebih atas ya, enak. Oke, jadi beban tubuh kita pakai, kita nggak akan capek. Ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6. Berarti 30 ya. Kalau kita misalnya kita jelas ya, memang kita tidak sarankan kalau awam ya. Kalau kita tahu ini keluarga kita jelas nggak ada penyakit macam-macam, misalnya orang tua, kita boleh pakai nafas buatan 2 kali tiupan ya, jadi 30 banding 2. Tetapi kalau kita tidak kenal, tidak tahu riwayat penyakitnya, jangan sekali-kali kita pakai tiupan ya, karena kita tahu tiba DTBC ya kena kita ya dumani pacare wes M2M ya. Ya, kita enggak tahu riwayatnya ya. Oke. Ayo satunya lagi. Oke. Udah langsung aja ayo. Sini Mas, lurus Mas ya. Oke. Ya, mantap. Diberikan kesempatan untuk nada berulang. Set ya. Nah. Oke. Good ayo Pak biar merasakan. Monggo yang lainnya bisa nyoba biar bisa semuanya ya. Ayo.
Siapa? Dua. Ayo. Monggo sih. Ya, jadi ini kan puting ya. Di tengah-tengah ini ada sternumnya. Wah, terlalu cepat. Agak tain, nggak boleh nekuk, nggak boleh nekuk. Nggak boleh nekuk. Ya, nggak boleh nekuk. Set, nggak boleh nekuk. Iya. Oke. Oke. Oke, satu lagi ayo. Lurus, lurus. Ini agak mepet. Hitungannya berapa? Berapa? Hitungannya. Bisa ya, kita akan kalau 150 kita hitung terserah ya. Kalau misalnya kalau 1:3, 2:30 banding 2 ya kita tadi saya seperti itu. Oh, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 iya. 1 2 3 4 3 1 2 4 4 atau 45 sampai 46. Oh Iya. iya. 5 kali. Iya, iya. Kalau anu 6. salah Dik, lurus Dik ya. Posisimu salah ini. Posisimu di sini. Lurus. Jadi ini pas di atasnya pasien ya. Ini ya. 1 2 3 4 ya. Enak gini ya. Kalau di atasnya enak, kita pakai beban tubuh kita. Oke. Agak mepet ya. Agak mepet sedikit. Ya, mepet lagi apa? Ya, pas di atasnya. Oke, ke. Iya. Ya, terus ya. Oke, good. Ayo Bapak. Ini kalau orang karo pasien betulan berat ya. Berat loh ini. Ayo silakan. Salah. Ini enggak boleh di sini. Tulang dada kan. Ini sudah kita anu sebenarnya ya, sudah kasihan. Ini tulang dada atau sternum. Dan patahkan ini ada puting susu di tengah-tengah langsung. Tadi posisi ini di sini. Yang kuat ya. Enggak boleh. Ini di sini. Ini di sini. Enggak. Kamu yang mana? Nah, ini ya. Jadi yang ini. Nah, tumpu-tumpunya ini. Ya. Dikunci sama yang kanan, terserah yang kamu yang dominan yang mana, yang kuat yang mana ya. Ini enggak boleh nekuk ini ya, terlalu aneh, agak mepet lah, enak agak mepet ya. Yuk Tumpuannya. ya ayo 1 2 3 4 5 1 2. Kau sama mantu ya. Oke ya, perlu baca lagi. Oke. Oh, jujur gitu. Nanti kita konstan ya. Jadi dan jangan sampai dilepas, dia angkat dikit nggak boleh gini ya. Oke. Ya. Oke, butuh belajar juga nanti ya kalau terbiasa anu ya. Oke, satunya. Ya. Agak maju, enak di atasnya. Nah, enak di atas. Iya, lebih enak kan ya, karena beban tubuh kita kan lebih enak kan ya daripada gini ya. Oke, good. Ayo Mbak, ini yang dari PMI ini PMR. Ayo. Ya, agak mendorong lagi, agak maju dikit. Iya. Maksudnya ini kamu agak mundur dikit apa? Tapi posisi kamu di atasnya gini, ditaruh. Nanti badan kita tuh ditaruh di orangnya gini rasanya, gitulah. Ya. Kurang dalam 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Boleh, terserah hitungannya gimana. 10 kali per 10 kali boleh. 20 boleh. Ya, dihitung sampai kalau kita nggak pakai ventilasi atau nggak pakai tutupan ya 150 kita cek lagi responnya ya. Responnya ada ya sudah, kita posisikan recovery posisi, atau kita kalau nggak ada respon tetap kita sampai kita capek, sampai ada bantuan datang atau pasien dalam kondisi sudah tanda-tanda meninggal ya. Oke. Setelah satu ini kita foto bersama dulu. Oh iya. Setelah itu lanjut lagi jeneng. Siap monggo ya. Ayo. Agak dianu deh, agak. Nah, iya. Set, ayo. Iya. Iya. Ini agak sini. Dan di tulang dada ada. Nah, kamu agak sini lagi. Masih agak ini, agak dorong. Agak buka sedikit enggak apa-apa kan? PSJ Sisingo, Kabupaten Malang. Yes. Iya, gaya bebas ekspresikan. Sarah yo. Oh iya, sarang nih, iya. Gaya bebas. PSJ Sisingo, Kabupaten
Eksotik, untuk menjadi lebih dekat dengan masyarakat, Puskesmas Sumber Pucung membuka konsultasi online. Pertanyaan seputar kesehatan dapat kalian tanyakan kepada dokter kami, yakni Dr. Mentari Indah Bramanti, Dr. Ganesha Eka Yudapaksi, Dr. Gigi Rahmawati Daha, Dr. Gigi Karisman Ari Barokis. Pertanyaan kalian bisa seputar pertanyaan kesehatan umum, kesehatan gigi, maupun kesehatan mata. Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Pertanyaan akan dijawab dalam sesi Kami Menjawab.